Terima kasih buat Pak Ketua Ajun yang memberikan waktu untuk saya belum menyampaikan firman Tuhan dalam jangka waktu kurang lebih 20 menit. Terima kasih buat Bapak Ibu dosen proyek 1, proyek 2, 3, 4 serta dengan dosen yang juga memberikan waktu untuk saya. Tentu bukan saya karena lebih hebat dari Bapak Ibu, tentunya bukan karena itu. Sore hari ini, sore menjelang malam hari ini, kita boleh ada di tempat ini dalam rangka pembukaan ibadah pembukaan semester ganjil 2020-2021 dengan tema yang diberikan adalah menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Tadi di awal saat saya berdoa, saya mengatakan tidak mudah bagi seseorang untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada satu pribadi. Saya tidak mudah mengatakan kepada orang lain masih gitu ya, masih gitu ya. Mau dorong aku tuh kok. Kalau dorong aku tuh kok tidak mudah. Saya ucapkan dan ungkapkan keperasaan itu dengan penuh pertimbangan, dengan penuh kehati-hatian. Karena apa? Orang yang gampang mengungkapkan cinta itu adalah orang yang memiliki kepribadian yang tidak beres. Kalau ada laki-laki di antara kalian mahasiswa yang gampang jatuh cinta, itu perlu dikoreksi. Karena secara psikologis jiwamu lagi rusak. Orang yang gampang jatuh cinta biasanya itu karena punya latar belakang yang tidak baik bersama dengan orang tua. Ungkapan lagu tadi yang berkata selamanya kamu cinta. Apakah kita mengatakan lagu itu karena memang kita tahu lagunya? Atau memang keluar dari dasar hati? Atau apakah WL memilih lagu itu karena memang senang dengan lagu itu? Atau memang ketika engkau berdoa untuk menyiapkan dirimu menjadi seorang WL, engkau berdoa dan minta kepada Tuhan, Tuhan lagu apa yang akan saya nyanyikan? Menurut saya idealnya seperti itu saat kita menjadi WL. Kita datang kepada Tuhan, kita katakan, Tuhan hari ini aku WL, lagu apa yang akan saya naikkan? Tapi saya percaya WL memilih lagu itu bukan karena enak, tapi karena tuntunan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita hari ini diambil dari Roma pasal yang 12 ayat yang ke-11. Roma pasal yang 12 ayat yang 11. Nanti saya akan bahas dalam waktu yang singkat. Saya akan sinkronkan dengan Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-3 sampai 9. Kita baca Roma pasal 12 ayat yang 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita bersama-sama 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rasul Paulus memakai istilah menyala-nyala. Menyala-nyala itu sama dengan seperti api, itu Pak Junior ya. Menyala-nyala. Kalau saya jatuh cinta kepada seseorang, jiwa saya masih berkobar-kobar. Pengen bertemu selalu dengan orang yang saya cintai. Orang yang jatuh cinta cenderung memiliki kekuatan lebih. Saya pernah pengalaman, kelas 3 SMA itu saya jatuh cinta pada seorang gadis yang tentunya cantik. Gitu ya, karena saya tidak sembarang jatuh cinta. Gitu ya. Ada yang sembarang jatuh cinta?
Saya tentunya pemilih, walaupun saya tidak ganteng, tapi saya pemilih. Kan gitu ya. Saya kelas 3 SMA itu jatuh cinta pada seorang gadis yang datang dari Padang Sidimpuan. Orang tersebut tidak saya kenal, tapi saya ingat persis kejadian itu saat menjelang pencurahan Roh Kudus. Kalau di kampung kami itu ada ibadah 10 malam. Dan itu sudah libur kenaikan kelas di bulan 5. Dan sang pujaan hati ini datang berkunjung ke rumah neneknya. Kan gitu ya. Sama kelas 3 SMA. Yang gitu ya. Kita mau naik ke kelas 3 SMA. Yang gitu ya. Nah, ketika kami mau ke sawah, rumah neneknya pasti selalu kami lewati. Karena itu jalur satu-satunya. Keluarlah si cantik ini, kan gitu ya. Saya kan liar orangnya, kan gitu ya. Tahu yang cantik yang mana. Satu-satunya saya pernah jatuh cinta baru di situ, Bapak Ibu. Di ketemu dengan dia, hanya ketemu saja. Tapi ketika kita ketemu, kita salaman, gitu ya. Terus malamnya ada ibadah. Karena memang neneknya itu satu gereja dengan saya, GBI. Mereka datang beribadah dengan neneknya. Gitu ya. Karena bagi saya sudah lihat, oh ini cocok nih kan gitu ya. Malamnya pun saya duduk bersama dengan dia. Saya tidak peduli ditolak apa enggak, kan gitu ya. Pokoknya saya jatuh cinta, saya menyala-nyala, ingin menyatakan perasaan. Nah, besoknya berjalan terus, waktu berjalan sedemikian rupa. Pas waktu itu sudah dimakan panen. Panen itu ketika mereka lewat dari sawah kami namanya apa? Namanya martigi, tahu nggak martigi itu? Melepaskan bulirnya tadi dari gidinya. Wah, saya sok jago lah kan dia. Supaya dilihat hebat. Sawahnya persis di atasnya kami, kadang gitu ya. Dan selalu lewat. Dia orang kota, nggak ngerti apa-apa, dia hanya nonton. Tapi dia udah terkesima dengan kekuatan yang pura-pura. Seminggu berjalan dan saya menyatakan cinta saya. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian mahasiswa. Tadi saya katakan, ketika engkau mencintai Tuhan lebih daripada apapun, engkau akan menyala-nyala untuk melayani Dia. Mahasiswa baru, ketika engkau berkata, aku mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau akan buktikan dengan bagaimana engkau bertindak dalam hidupmu. Yang baru pulang dari PKL, bagaimana engkau semangatmu? Apakah masih sama seperti ketika engkau pertama sekali menginjak STTH? Saya sudah melayani Tuhan belum lama, pasti lebih lama Pak Abraham. Tapi saya sudah melayani Tuhan dari umur 15 tahun, sudah menjadi guru seminggu. Dan hingga sampai saat ini. Firman Tuhan berkata tadi, layanilah, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita bahas sedikit tentang kendor dan ngotot. Ada orang yang kerajinannya sudah mulai kendor, tapi ada juga orang yang tetap ngotot untuk melayani Tuhan. Apa perbedaan rajin dan ngotot? Ada orang yang rajin melayani Tuhan tapi tidak ngotot. Seorang pembantu sangat rajin saat melakukan tugas dan tanggung jawabnya di rumah. Tapi coba, ada libur, tuannya bilang begini, minggu depan ada tanggal merah. Kamu mau pilih apa? Mau pulang kampung atau tetap melayani? Kalau orang yang ngotot, pasti dia bilang, enggak, aku mau tetap melayani. Aku tidak mau pulang kampung. Tetapi orang yang hanya rajin, ketika ada waktu luang, dia akan pakai waktu luang itu untuk meninggalkan pelayanan. Tapi orang yang ngotot melayani Tuhan, apapun yang terjadi, keadaan apapun di depan yang akan dihadapi, orang yang ngotot akan tetap mengambil prinsip, akan tetap mengambil komitmen bahwa dia akan tetap melayani Tuhan.
Kristen banyak yang kendor kerajinannya. Anak sekolah teologi sama seperti kami ini. Ini pun menjadi koreksi bagi kami. Apakah semangat kami ketika pertama sekali dipanggil Tuhan untuk melayani? Mahasiswa, tolong perhatikan setiap wisuda biasanya ada 2 pengutusan. Apa yang selalu terjadi? Terjadi pertumpahan air mata. Pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan, dimanapun Engkau putus aku, pakai aku Tuhan. Untung gak dihapus sama Pak Jumir. Ya. Semangatnya hanya saat pengutusan. Kerajinannya menyala-nyala hanya saat pengutusan. Dia bangkit semangatnya untuk melayani Tuhan. Tetapi coba kalau bilang, kamu sudah lulus, mau diutus ke Kalimantan paling pojok. Ada yang tahu? Tunggu dulu Pak, di sana nggak ada listrik, di sana nggak ada signal. Yang semester berapa? Semester 3 mau pelayanan ini udah diutus mulai ya pelayanan. Ditanya, di sana bahasa apa becek? Apa kering? Yang pelayanan di tempat saya ada 2 orang, coba angkat tangan. Gak hadir ya? Oh ada 1 orang. Kayaknya 2 orang deh itu. Karena kering kayaknya nggak mau ngaku kan gitu ya. Mahasiswa dan Bapak Ibu, ini menjadi teguran bagi saya dan bagi kita semua. Di saat kapan kita memiliki motivasi yang menyala-nyala dan semangat yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Hari-hari ini kita lihat banyak orang yang kerajinannya kendor. Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya kata menyala-nyala, kata kerajaan kendor ini adalah zial. Tahu benar apa enggak ya Pak Junia? Saya coba tadi menggali ya. Namun dalam bahasa aslinya bukan hanya sekedar jadi kata kendor. Kerajinannya kendor ini zial yang artinya ngotot. Tadi saya katakan orang rajin belum tentu ngotot. Namun orang yang ngotot itu sudah pasti rajin. Pelayanan itu merupakan panggilan bagi setiap kita. Pelayanan kita itu bukan hanya sekedar menjadi pengkhotbah, menjadi asar, menjadi WL dan pemain musik. Di sini tidak ada Gabriel. Dia pernah bersama saya 1,5 tahun pelayanan di gereja yang baru kami rintis. Jemaatnya hanya 2 orang, Bapak Ibu. Kami beribadah hanya 6 orang. Saya bersama istri saya, yang 2 orang yang jemaat ini yang sudah tunggu dipanggil Tuhan karena umurnya, suaminya sudah 77, istrinya umur 85. Jadi hanya kalau yang berdua ini menikah tidak ada jemaat. Sudah boleh dihitung persembahannya berapa. Itu ya. Tetapi Bapak Ibu, saya bersama dengan Gabriel selalu melakukan pelayanan yang terbaik. Sabtu Gabriel sudah datang, saya bersama dia mengepel gereja bersama-sama. Kami menyusun bangku, Gabriel bilang begini, Pak nggak usah, saya aja yang kerjakan, enak aja loh. Dia mengambil kemuliaan saya. Kemuliaan bagi saya ketika saya bisa mempersiapkan tempat ibadah bagi jemaat Tuhan. Kalau begini Pak khotbah, saya paling senang disuruh di belakang daripada di mimbar, karena tipe saya bukan tipe pengkhotbah. Gitu ya, tipe saya bukan tipe pengkhotbah. Tapi jangan juga meniru saya, kita nggak mau khotbah di belakang aja Pak Tony, jangan juga. Ada kita punya panggilan masing-masing. Kalau panggilanmu pengkhotbah, yuk layani Tuhan dengan sangat baik.
Tidak heran banyak orang yang tidak mau melayani Tuhan hari-hari ini oleh karena apa? Persoalan-persoalan yang dihadapi dalam hidupnya. Dalam pelayanan kita ada 3 tahap yang selalu kita lalui. Yang pertama adalah menyala-nyala. Saat kapan itu menyala-nyala? Saat kita pertama sekali masuk di sekolah teologi. Gitu Pak ya. Saya masih merasa itu waktu itu datang penginjil dari Jakarta bikin tak air, Pak Japarwin Markut, Pak Erastus, Pak Niko datang kampung kami bikin tak air. Saya masih kelas 2 SMP ditantang ke depan. Siapa yang mau jadi pendeta? Bisa maju ke depan. Ya, direbahin. Rasanya layang kan gitu ya. Setiap tahun datang, siapa yang mau jadi pendeta? Maju lagi. Maju lagi. Kan gitu ya. Karena apa? Ada semangat yang berkobar-kobar. Ternyata tahap yang kedua itu mulai redup. Tadi yang pertama kita menyala-nyala. Tahun pertama, tahun kedua kita di STT kita itu menyala-nyala. Tahun kedua sudah mulai redup. Biasanya ini redup disebabkan oleh karena apa? Disebabkan oleh karena lingkungan. Itu sebabnya saya berharap kepada kakak kelas jadi teladan buat mereka yang berbeda. Supaya apa? Mereka tidak redup motivasinya. Roh mereka tidak redup untuk melayani Tuhan. Tak pikir dari kampung di sekolah teologi kok pendeta semua. Tolongnya pendeta. Saya punya pengalaman datang ke kampus. Orang kampung yang baru pertama sekali keluar kandang dipersiapkan sedemikian rupa oleh orang tua, dibeli baju putih yang baik, dibeli kaos kutang yang baik, dibeli kolor yang terbaru. Sampai di Jakarta ditaruh di kamar, kita mandi, kita cuci, hilang. Nggak tahu di Hagiasmo sudah ada ya. Gak ada yang ngaku. Tapi 3 amat ya. Ini juga udah bekas dipakai seminggu masih diambil. Luar biasa. Datang ke Jakarta, sampai ke Jakarta pasti kalian pakai siapkan alat-alat mandi, odol, sampo, sabun. Tapi itu hanya bertahan satu kali mandi. Sisanya pergi pelayanan. Pelayan. Ya kan, pelayanan. Akhirnya orang-orang yang memang memiliki motivasi yang tidak benar akan mengalami motivasi yang semangat mulai kendor. Dan yang ketiga, tahap yang ketiga dan yang berbahaya adalah redup. Kalau sudah mulai redup, padam. Mau dilakukan tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang apapun, kalau sudah redup dan itu sudah mulai padam, hanya Tuhan Yesus yang datang kepadamu menjawab kau kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pada titik redup, kita perlu kembali mengoreksi diri dan panggilan kita di hadapan Tuhan. Surat ini ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Pada masa itu jemaat di Roma itu tidak banyak. Tetapi jemaat yang sedikit ini diingatkan oleh Rasul Paulus supaya semangat mereka, roh mereka menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Karena apa? Pada masa itu orang Kristen yang sedikit ini ada dalam zona aniaya. Mereka ada dalam zona bahaya di mana mereka berani berkata bahwa Yesus adalah Raja. Maka lehernya akan digorok. Karena apa? Pemimpin tertinggi, penguasa tertinggi pada masa itu adalah kaisar, dan itu disebut sebagai dewa. Kalau ada saingan daripada dewa yaitu kaisar tersebut, maka orang tersebut akan dihabisi nyawanya. Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka supaya mereka tetap menyala-nyala walaupun maut ada di belakang mereka, mengintai mereka setiap saat.
Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-3 sampai ke-9, di situ diceritakan perikop tentang seorang perempuan yang melayani Yesus dan meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang begitu mahal. Saya baca latar belakangnya, saya pelajari bahwa ternyata perempuan yang ingin meminyaki dan yang akan meminyaki Tuhan Yesus ini adalah seorang perempuan secara tradisi, bahwa perempuan yang memiliki minyak narwastu adalah seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Dan minyak ini bukan minyak yang murah, tetapi minyak yang akan dipersiapkan untuk pernikahannya ini diberikan dan disampaikan, diurapi Yesus. Dia mengurapi Yesus dengan minyak tersebut. Ini artinya apa? Kita rela mengorbankan yang terbaik dari diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Mengapa dia mampu memberikan yang terbaik kepada Yesus? Kunci yang paling utama, bahwa dia tahu bahwa Yesus adalah Raja. Ketika kita tahu bahwa Yesus itu adalah Raja, maka kita akan memberikan yang terbaik dari diri kita. Hari-hari ini banyak orang yang mau memberikan uangnya untuk Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Tapi apakah itu yang terbaik? Tidak. Banyak orang-orang kaya sana yang menjadi sponsor pelayanan, sponsor sekolah teologi, ya. Ratusan ribu bahkan miliaran diberikan untuk pelayanan Tuhan. Tapi mereka tidak mau memberikan yang terbaik yang dimiliki mereka untuk Tuhan. Apa itu? Anak mereka. Jarang sekali orang-orang kaya menyekolahkan anaknya menjadi sekolah teologi. Bukan uang itu yang terbaik, tapi adakah di antara mereka yang memberikan anaknya untuk sekolah teologi? Dia nggak mau memberi yang terbaik. Kalau masalah uang, itu bukan yang terbaik. Tapi apa yang terbaik dari kita? Bukankah kita berkata bahwa anak itu adalah kekayaan bagi keluarga? Lagi orang Batak ya, anak kekiro hangorau dia. Tapi orang Batak memberikan untuk pelayanan untuk sekolah teologi itu kalau tidak lulus tentara, tidak lulus polisi, tidak masuk di sekolah universitas yang dipilih, udah anakku, udah sekolah pendeta aja, gitu ya. Tapi saya percaya di tempat itu sekolah teologi Hagiasmus Mission bukan tempat pelarian. Amin. Amin. Waktu yang akan membuktikan, kata amin. Waktu yang akan membuktikan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit lagi waktu saya sekitar 5 menit. Ada hal yang kita pelajari dari perempuan yang ada di Markus pasal yang 14 tadi. Yang pertama adalah seperempuan itu memiliki keberanian yang luar biasa. Kenapa memiliki keberanian yang luar biasa? Karena dalam tradisi orang Yahudi, tidak sembarang seorang perempuan masuk ke kerumunan laki-laki. Karena pada saat di dalam konteksnya itu mereka sedang makan. Dan ketika orang Israel makan, orang Yahudi itu duduk mau makan, mereka itu duduk di lantai, bukan di atas, bukan dia di kursi atau bukan di meja makan, tetapi duduk di lantai. Oleh sehat gitu ya, tetapi dia berani masuk. Padahal secara tradisi itu tidak boleh. Tapi dia memiliki keberanian karena apa? Dia tahu Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dan yang kedua, dia mengorbankan yang terbaik dari dirinya. Dia mengorbankan minyak narwastu yang murni yang harganya 300 dinar. Dan yang ketiga, dia mengenal bahwa Yesus sebagai Raja di dalam hidupnya. Jadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup. Tantangan demi tantangan yang kau hadapi, ketika engkau memahami dan mengerti dan mengimani bahwa Yesus yang kau layani adalah Raja di atas segala raja, maka rohmu akan tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Perjalanan saya untuk melayani Tuhan bukan perjalanan yang mudah. Saya harus mengambil di jalanan untuk saya bisa membayar uang kuliah. Saya harus menjual koran di Selipi sampai ke Kampung Melayu, Kampung Rambutan, Grogol,
untuk saya bisa membayar uang kuliah. Saya kuliah di salah satu STT yang ada di Jakarta Barat, di Selipi, Petamburan. Dan uang kuliahnya tidak mudah, tidak murah pada masa itu. Saya harus di drop out dari kampus karena saya tidak bisa membayar uang kuliah. Tetapi dalam keadaan yang sedemikian membuat saya patah semangat, merasa saya sangat gagal. Semester 8 saya tidak bisa membayar uang kuliah 1.800.000. Saya sudah mengajukan judul skripsi, tetapi saya dicoret dan saya dikeluarkan dari kampus karena saya tidak bisa membayar uang kuliah selama 1 tahun. Padahal saya sudah demikian rajin, bukan hanya sekedar saya pelayanan, tapi saya jual ke orang, saya mengamen, tapi tetap saja tidak mencukupi. Bukan karena Tuhan gagal untuk memelihara saya, tapi di sana Tuhan proses dan uji panggilan saya. Jadi saya pindah ke STT yang lain dan saya selesaikan di sana. Kalau orang lain selesai S1-nya 4 tahun, saya selesai 5 tahun. Bukan karena saya bodoh, tapi karena keadaan keuangan yang tidak ada. Tapi itu tidak membuat saya patah semangat. Saya maju dan waktu itu saya dengan keadaan emosi saya marah kepada kampus yang pertama. Saya bilang begini, bukan hanya kampus ini yang bisa membuat dan menjadikan seseorang bisa menjadi hamba Tuhan. Banyak kampus yang lain. Memang saya terlalu emosi pada masa itu. Harusnya tidak saya sampaikan, tapi saya buktikan, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, mahasiswa, saya buktikan bahwa memang benar apa yang saya katakan. Saya terus berjuang dan sampai sekarang, puji Tuhan, Tuhan pakai, bukan luar biasa, tetapi Tuhan pakai dengan hal-hal yang kecil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi hamba Tuhan bukan harus menjadi hamba Tuhan yang besar dalam kapasitas, tetapi sejauh mana kita bisa tetap setia dalam panggilan kita di hadapan Tuhan. Dalam keadaan teraniaya, dalam keadaan tidak dipandang orang, tidak dihargai orang, tetapi kita tetap mau melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Oleh sebab itu, hari katakan kepada Tuhan, bangkitkan kembali rohmu di dalam hatiku, supaya kembali aku menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, pemain musik saya undang ke depan. Bapak Ibu dan para mahasiswa saya untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita katakan satu pujian di hadapan Tuhan, jiwaku merindukanmu.